Selamat pagi Bapak Ibu saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur hari yang baru Tuhan Yesus karuniakan buat setiap kita. Kita dapat merasakan kesehatan, kekuatan, bahkan sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Dan bersama-sama dengan Sobat Messenger dalam Bread of Life, kita akan mengawali hari kita dengan mencari kehendak Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan bersama-sama. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur hari yang baru Tuhan sediakan buat setiap kami. Rahmat yang baru dicurahkan atas kami semua. Kami dapat merasakan kasih kuasa Kristus, memberikan kesehatan, kekuatan, penghiburan buat setiap kami, menjadi pertolongan bagi kami untuk mengerjakan berbagai tugas, tanggung jawab, peran yang Tuhan percayakan kepada kami sepanjang hari ini. Berkati kami semua Sobat Messenger, kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus yang ajar kami untuk membuka hati, pikiran, roh dan jiwa kami, diperiksa oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kami mengerti, kami simpan dalam hati dan kami kerjakan, kami lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal 4 ayat ke-31 hingga ayat ke-39. Injil Yohanes pasal 4 ayat ke-31 hingga ke-39, demikian firman Tuhan. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Karena itu murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Apakah ada orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Namun aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Banyak orang Samaria dari kota percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat." Amin. Dengan firman Tuhan diberkati setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu saudara Sobat Messenger, tema perang kita hari ini adalah mendorong sesama percaya Yesus. Mendorong sesama percaya Yesus. Seorang hamba Tuhan bernama Jill Briscoe, dia memimpin sebuah kelompok pendalaman Alkitab. Berminggu-minggu, berbulan-bulan Jill Briscoe ini kemudian memimpin kelompoknya untuk belajar firman Tuhan, mendalami dengan sungguh-sungguh, mengerti akan kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat bagi manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Di tengah pergumulan kesulitan yang dihadapi dalam hidup yang sudah jatuh dalam dunia ini, Yesus menyertai kehidupan setiap murid-muridnya, setiap anak-anaknya. Ada seorang ibu muda yang merupakan anggota kelompok PA yang dipimpin oleh Jill Briscoe ini. Setiap selesai memimpin PA, selalu kemudian ditutup
oleh doa Jill Briscoe yang berkata, Tuhan tolong kebenaran firman Tuhan yang sudah diajarkan, yang sudah direnungkan bersama-sama, kami mengerti, kami simpan dalam hati, dan Tuhan gerakkan hati setiap anak-anak-Mu ini untuk berani menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selalu ditutup dengan sebuah doa yang kemudian mendorong setiap anggota PA dalam kelompoknya ini mengambil keputusan secara pribadi, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, seorang ibu muda ini berminggu-minggu, berbulan-bulan dia mengikuti kelompok pendalaman Alkitab ini. Sampai satu hari kemudian dia datang kepada Jill Briscoe dan berkata, tolong saya untuk kemudian saya berani untuk mengambil keputusan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tolong saya, dorong saya Pak, tantang saya Pak, untuk kemudian saya mau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pimpin saya bagaimana caranya untuk menjadi orang-orang percaya. Jadi ibu muda ini di dalam hati sudah siap. Dia percaya kepada Yesus Kristus, menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus. Namun ada sebagian seperti kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Kita ragu dan takut untuk mengambil keputusan itu, dan butuh dorongan, semangat, dukungan, pertolongan, pimpinan dari mereka yang sudah dewasa secara rohani. Jill Briscoe kemudian dia datang ke rumah ibu muda ini, memimpin dia, mendorong dia untuk terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, dalam kehidupan yang kita jalani, kita punya pengalaman hidup yang sama. Ada mereka yang sudah banyak terima firman Tuhan, sudah banyak mendengar firman Tuhan. Dalam hati kecilnya, mungkin dia percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun dia belum berani untuk mengaku dengan mulut, menyimpan dalam hati, dan butuh dorongan buat kita untuk memimpin dia percaya kepada Yesus Kristus. Nah, bagian firman Tuhan yang kita baca adalah merupakan satu perikop tentang percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Kalau kita membaca di sana bagaimana Yesus kemudian menjelaskan kebenaran firman Tuhan kepada perempuan Samaria ini, bahkan kemudian mendorong perempuan Samaria ini untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Demikian juga para murid. Ketika para murid datang kepada Yesus, Yesus mengingatkan bahwa di dalam dunia ini dikatakan ladang sudah menguning, dan mendorong untuk murid-muridnya datang sebagai penuai-penuai, membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita membaca bagaimana perempuan Samaria ini, ketika dia menaruh iman pengharapan dalam Yesus Kristus, ada sukacita yang besar. Dia kembali ke kotanya dan menceritakan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dikatakan di sana, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-40, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta dia tinggal dengan mereka. Dia pun tinggal di antara mereka di situ 2 hari lamanya. Jadi Yesus sudah mempersiapkan para murid ini untuk kemudian akan menuai jiwa-jiwa di kota di mana perempuan Samaria ini memberitakan tentang Yesus Kristus. Ketika mereka menahan Yesus untuk tinggal, Yesus tinggal di situ selama 2 hari. Dan Yesus kemudian mengutus murid-muridnya ini untuk mendorong penduduk kota itu kemudian percaya
kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara Super Messenger, mari kita lihat adakah orang-orang di sekitar kehidupan kita. Mungkin adalah orang-orang yang sudah lama beribadah di gereja kita, orang-orang yang sudah lama kita layani di dalam pemberitaan firman Tuhan, namun tidak dengan tegas dan berani mengaku dan berkata Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, menyerahkan diri seutuhnya kepada pemeliharaan Tuhan. Sedangkan hati kecilnya sudah tergerak. Nah, mereka perlu dorongan, mereka perlu tuntunan, mereka perlu pimpinan kita untuk kemudian dengan tegas, dengan berani, dengan yakin menaruh iman pengharapan di dalam Yesus Kristus. Maka dikatakan di sana ladang itu sudah menguning. Kalau kita membaca di ayat yang ke-35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Namun aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Satu tantangan yang Yesus berikan buat setiap kita untuk mendorong orang-orang yang sudah tahu, kita pahami mereka beribadah di gereja namun belum menaruh iman pengharapan kepada Yesus Kristus. Mereka yang sudah kita doakan, kita layani, dan kemudian juga belum berani mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Mari kita ingat mereka dan kita dorong mereka, pimpin dan tuntun mereka untuk percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ladang sudah menguning dan perlu penuai-penuai, yaitu kita semua, orang-orang percaya, murid-murid Kristus yang diutus di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, untuk melayani banyak orang, untuk melayani banyak jiwa, mendorong mereka percaya Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar dalam perjalanan hidup kami sebagai murid Kristus, firman Tuhan ajarkan kepada kami bahwa dunia ini adalah ladang yang sudah menguning, sudah matang dan siap untuk dituai. Namun acap kali kami tidak bertindak sebagai penuai. Hari ini kami diingatkan kembali untuk memeriksa hidup kami. Adakah orang-orang di sekitar kehidupan kami yang perlu dikuatkan, didorong, dipimpin, dituntun percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Selama ini mereka banyak mendengar firman Tuhan, banyak mendengar bahwa Yesus Kristus satu-satunya Juru Selamat manusia yang berdosa. Dalam hati kecil mereka sudah mengerti, tergerak, namun tidak berani, tidak tahu untuk melangkah. Ajar kami, berikan hikmat kepada kami ya Tuhan, untuk dapat melihat mereka, jiwa-jiwa baru yang perlu didorong percaya Yesus Kristus. Kami serahkan ya Tuhan sepanjang hari ini segala aktivitas kami, kegiatan yang kami lakukan, baik di dalam rumah tangga kami, di dalam sekolah, kampus kami, di tempat kami bekerja, ataupun membuka usaha, ataupun usaha pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan, Tuhan karuniakan keberhasilan dan lindungi dalam berbagai perjalanan
yang kami tempuh di sepanjang hari ini. Berkati setiap kami, keluarga-keluarga Sobat Messenger, dalam perjalanan kehidupan kami. Ada berbagai macam pergumulan, kesulitan, kesusahan, godaan dan tantangan. Tuhan, Engkau yang peduli dan mengerti akan pergumulan yang kami hadapi. Tuhan berikan hikmat jalan keluar, bahkan kekuatan untuk dapat menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan Yesus. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang berduka Kau hiburkan. Berkati ya Tuhan setiap umat Tuhan, gereja-gereja Tuhan, murid-murid Kristus di dalam hidup di tengah dunia ini. Berikan hikmat wicaksana sehingga kami dapat mendorong sesama kami, menuntun mereka, memimpin mereka. Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah sekian lama kami melayani, sekian lama mereka mendengar kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah demi ibadah yang diselenggarakan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap sekolah tinggi teologi yang ada, seminar yang ada di Indonesia ini. Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan operasional, karena melaluinya Tuhan membekali, memperlengkapi, membentuk anak-anak Tuhan yang Kau panggil sebagai hamba-hamba Tuhan penuh waktu untuk dapat menuai, menjadi penuai-penuai dalam dunia ini, sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan. Berkati untuk gereja Tuhan dalam membina setiap umat Tuhan bertumbuh dalam iman semakin dewasa dan memiliki karakter yang serupa Kristus, setia di tengah berbagai pergumulan kesulitan yang dihadapi dan berbagai perbuatan baik yang dikerjakan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi banyak jiwa. Berdoa untuk negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau yang mengerti pergumulan kesulitan yang dihadapi oleh negara kami. Mengucap syukur negara kami boleh ada sampai sekarang melalui berbagai krisis itu karena pertolongan Tuhan. Berbagai tantangan, kesulitan, bahkan pemberontakan, kekacauan, namun Tuhan terus memberkati keluarga ini, negara ini, untuk terus dapat berdaulat. Namun kami sadar begitu banyak kejahatan masih terjadi di negara kami Indonesia ini. Tegakkan keadilan ya Tuhan, tegakkan kebenaran ya Tuhan, dan datangkan damai sejahtera di tengah-tengah negara kami Indonesia, sehingga semua lapisan masyarakat dalam keberadaan mereka yang beragam ini, kami dapat saling mendukung, saling membantu, saling menghargai, sehingga damai dan sejahtera itu boleh dialami oleh semua rakyat Indonesia. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pelimpahan kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus senantiasa melimpah di kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, firman Tuhan ingatkan kepada kita bahwa ladang sudah menguning dan Tuhan mengutus kita sebagai penuai-penuai sehingga ada banyak jiwa boleh percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu lihatlah pribadi-pribadi sesama di sekitar kehidupan mereka, kita semua yang sudah mendengar firman Tuhan, yang sudah beribadah kepada Tuhan, yang sudah menerima berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita didorong untuk melayani sesama kita ini, menaruh iman pengharapan di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.